Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Daging, channelnya di Putra Kreator 31. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita masih di perdagingan ya teman-teman. Nah, ini buat kalian yang suka daging, boleh dipilih-pilih. Ini busir depan teman-teman ya. Depan dan ada daging sop juga di sini. Kita cari daging yang cocok buat steak. Oke, di sini. Nah, ini dia cocok buat steak, teman-teman. Ini sirloin khas luar ya. Cocok banget buat steak. Pokoknya buat kalian yang suka steak, pencinta daging, ini dia yang cocok buat steak teman-teman. Daging lamusir belakang sirloin khas luar. Oke, banyak banget namanya teman-teman ya. Dan ini gandek punya nih, gandek teman-teman. Nah, ini penasar. Ini sengkel buat kalian yang suka masak semur. Ini daging sengkel cocok banget buat masak semur. Sengkel ini kenyal ya, dagingnya kenyal. Dagingnya itu, nah kalau ini tenderloin dalam, ini paling empuk teman-teman ya. Di daging yang paling empuk di antara yang lainnya. Ini namanya tenderloin khas dalam. Ini kalau buat sate ini cocok banget, empuk banget teman-teman. Rasanya juga lebih gurih. Sebenarnya tenderloin ini sama sirloin itu tidak jauh beda ya teman-teman. Cuman kalau dari tingkat keempukannya itu lebih empuk khas dalam teman-teman ya. Lebih empuk sirloin tenderloin dibandingkan sirloin. Kalau sirloin cocoknya buat steak. Ini yang dinamakan sirloin luar, lamusir belakang. Oke, banyak banget nama dagingnya. Dalam satu jenis namanya banyak. Oke, kita ke sebelah sini teman-teman. Sebelah sini ada lamusir depan. Lamusir depan seperti ini bentuknya. Buat kalian yang belum tahu jenis daging, bentuk daging lamusir depan seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat lagi daging kelapa ya. Daging kelapa. Ini daging kelapa lagi masih nyatu sama daging bokong. Nah, ini daging kelapa ini terdiri di bagian paha belakang teman-teman. Bagian paha belakang ya. Nah, ini lamusir depan, seperti berdirinya di paha depan. Kalau yang tadi tenderloin, sirloin itu lamusir belakang ya. Lamusir belakang. Kalau ini daging dada teman-teman. Ini daging dada ya. Daging dada seperti ini. Ini cocok buat rendang juga bagus. Mungkin petanya sih cocoknya buat, kalau buat rendang daging apa? Oke, daging rendang. Sebenarnya daging buat rendang itu, nah saya sering melihat di pasar itu apa namanya, belanja orang kadang ya, dia sering lebih memilih daging kelapa, gandek, nasar, itu yang lebih dipilih untuk dijadikan daging rendang teman-teman. Sebenarnya semua daging itu sama-sama bagus ya, tergantung selera masing-masing. Cuman kalau misalkan
apa yang lebih khasnya itu kalau misalkan daging sengkel tuh. Khasnya itu untuk apa namanya, semur. Terus kalau misalkan tenderloin sate pas banget ya, cocok banget. Dan kalau ini buat steak, sebenarnya semua daging itu bagus teman-teman, tergantung selera kalian masing-masing. Oke, dan di sebelah sini, di sebelah saya ini sop ya, nasinya tuh sama tulang iganya belum dibuka, belum pisahin ya. Ini daging sop. Nah, kalau yang udah dipisah seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini daging sop yang sudah dipisah dengan tulang iganya. Dan di sebelah sini yang belum dipisah dari tulang iga. Nah, ini tulang iganya teman-teman. Mantap. Sopnya belum dipisah. Oke, kita lihat tulang iga di sebelah sini ya, yang sudah dikeluarkan daging dada. Kalau ini beda teman-teman. Kalau yang ini daging apa namanya, tulang iga bagian depan ya. Tulang iga bagian depan. Jadi di sini dia dan daging dada ya, yang dikeluarkan dari sini daging dada sama lamusir depan. Jadi daging dada itu daging dada yang diambil dari tulang iga depan. Sama satu lagi, ini sama dari bagian iga depan juga. Kalau yang dari bagian iga belakang ini dia kan daging sop ya, dan bentuk tulang iganya seperti ini. Kalau iga belakang, oke, mana ya yang udah dibuka? Nah, seperti ini belum dibuka ya. Seperti ini iga belakang ya, ini sopnya belum dibuka, masih utuh teman-teman. Oke, kita ke sebelah sini lagi ya. Kita cari daging yang mungkin teman-teman belum tahu nama-nama bagian daging dan bentuknya seperti apa. Oke, ini tadi belum disebutkan ya. Kalau ini daging sampil. Daging sampil itu dia adanya di paha depan teman-teman. Ada di paha depan ya. Daging sampil itu adanya di paha depan. Musir ini adanya di paha depan juga. Daging dada juga ada di paha depan. Oke, kita lihat berada di paha belakang. Nah, ini berada di paha belakang, namanya daging lava. Nah, ini sama ada di paha belakang juga, namanya daging penasar, sama penasar. Nah, ini di paha belakang juga namanya daging penutup ya teman-teman. Daging penutup. Oke, kita cari lagi yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, ini namanya daging bokong teman-teman. Ini ada sama di bagian paha belakang juga, bentuknya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kalau ini buat rendang juga bisa ya, cocok buat rendang. Ini buat rendang kayak daging gandek seperti ini bentuknya teman-teman, cocok buat rendang juga. Rendang sama seperti ini. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini bagian. Mungkin ada yang bertanya ini daging apa? Kalau ini dia sandung lamur teman-teman ya. Sandung lamur seperti ini. Nah, sandung lamur jadi gang rawon juga.
ini beda. Ini buat sanur lamun, kalau ini gaji dengan dia berminyak, beda sama sanur lamun. Kalau sanur lamun direndang juga bisa ya, nggak maksudnya nggak jadi minyak. Kalau ini minyak gaji, tapi bukan gaji bulanan, ini gaji sapi. Oke. Kalau ini namanya gazebo. Banyak biasanya yang belanja ke pasar nanyain gazebo. Ini bentuknya seperti ini. Ini gazebo ya. Jangan salah pilih kalau ke pasar belanja yang namanya gazebo itu seperti ini. Ini gazebo. Oke, mungkin ibu-ibu yang lagi nonton, yang suka berbelanja ke pasar, belum tahu nama-nama daging, bentuknya seperti apa, tonton aja video saya ya. Dan ini sengkel, yang belum tahu sengkel, ini seperti ini. Beda, ada sengkel kembang, ada sengkel biasa ya. Sengkel kembang itu seperti ini sengkel kembang teman-teman. Ini sengkel kembang ya. Ada bermacam-macam sengkel sebenarnya. Ada sengkel juga. Nah, ini dia yang sering dicari sama ibu-ibu teman-teman. Ini namanya dengkul. Nah, dengkul sama tulang sumsum itu beda. Ini dengkul dia berada di, ya mungkin tahu ya, di ini dengkul satunya itu sekitar 30.000 sampai 35.000. Ini kalau beli satuan teman-teman ya. Lumayan mahal karena rasanya berbeda. Nah, kalau ini daging sop yang dibilang saya tadi, ini pisahan dari tulang iga tadi teman-teman, dari iga belakang. Kalau ini tenderloin, bisa disebut juga khas dalam. Ini daging yang paling empuk di antara daging yang lainnya teman-teman, dan tekstur dagingnya juga lumayan empuk. Ini pas banget kalau yang suka sate, ini buat masak sate enak banget teman-teman ya, enak banget, gurih, pokoknya lebih empuk dari daging yang lain. Ini yang lebih empuk, harganya juga ini lebih tinggi ya daripada daging yang lain. Misalkan kalau misalkan harga daging yang lain 140, ini nyampe 150 teman-teman. Ini lebih bagus ya, ini khas dalam, tenderloin. Ini sebenarnya tidak beda jauh dengan sirloin. Cuman kalau sirloin itu agak kasar. Kalau tenderloin dia tekstur dagingnya itu lembut ya. Lembut. Oke, kita cari lagi yang mungkin belum saya sebutin tadi. Kita cari daging apa? Oke, pokoknya yang lagi nonton video ini, yang mau tanya-tanya langsung aja nanti komen ya. Yang bertanya di kolom komen, nanti saya di situ akan jawab sesuai pertanyaan dan sesuai kemampuan saya, sesuai pengetahuan saya yang ada di daging teman-teman, perdagingan. Oke, pokoknya buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya, kan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel Adi Putra Kreator Desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.